Hai, jumpa lagi di channel Luka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya, teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini, Ruka akan membahas film yang berjudul The Boy to Bram. Film ini menceritakan tentang teror boneka mirip manusia yang dimasuki roh. Pada saat sebuah keluarga muda memutuskan pindah pada wilayah perkebunan, satu persatu teror terus mendatangi keluarga mereka. Bagaimana cara mereka mengatasinya? Mari kita ulas film ini. Diawali dengan seorang wanita yang pulang bekerja bernama Liza. Saat itu, dia bingung karena di rumahnya terasa sepi. Pada saat Liza mencari anaknya di rumah, si anak malah menjahili ibunya. Ini adalah Jude, anaknya Liza yang berperan sebagai pemeran utamanya. Pada saat mereka sudah tertidur, rumah mereka dimasuki maling. Jude mengetahui hal itu, bersembunyi dan mengamatinya. Di saat Liza menyadari ada yang janggal, Jude memberitahu dengan bisikan bahwa itu adalah maling. Liza ingin memastikan keadaan sebenarnya dengan mendekati pintu rumah tersebut. Di saat Liza mendekati pintu, dia disekap dan Liza berusaha membela diri. Saat terjadi pembelaan, Liza akhirnya dipukul kepalanya dan itu membuat Jude mengalami trauma yang amat parah. Beberapa hari kemudian, dokter psikolog memeriksa keadaan Jude. Dokter menjelaskan ke ayah dan ibunya bahwa Jude mengalami trauma yang berbahaya, mengakibatkan Jude tidak bisa berbicara. Di sana adalah ayahnya Jude yang bernama Sean. Sean adalah pria yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, mengakibatkan pada waktu kejadian yang lalu dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Kembali ke topik awal, Liza juga mengalami trauma, akan tetapi traumanya Jude lebih parah daripada Liza. Dokter menyarankan agar Liza melupakan traumanya dan membantu Jude untuk memulihkan mentalnya. Selanjutnya, pada saat mereka makan malam bersama, Jude tidak ada perubahan. Dia berbicara kepada orang tuanya hanya melalui tulisan. Di malam hari, ketika Jude sudah tertidur, Sean meminta saran kepada Liza. Apa langkah yang harus diperbuat agar anaknya bisa normal? Sean mengungkit trauma istrinya, membuat Liza menjadi tidak nyaman dan menghentikan pembicaraan. Sean mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya berpindah rumah, akan bagus untuk memperbaiki hubungan dan menyembuhkan trauma yang Liza dan Jude alami. Pembicaraan terhenti ketika Jude memasuki kamar. Karena Jude hidupnya merasa ketakutan, Jude meminta kepada orang tuanya untuk tidur bersama. Di saat mereka tidur bersama, Liza yang setiap malam selalu menggigau, tiba-tiba terbangun mengalami mimpi buruk. Karena kejadian itu membuat suasana jadi buruk. Jude yang di masa pemulihannya terungkit kembali traumanya. Atas kejadian itu, Liza berkeinginan untuk pindah rumah. Keesokan harinya, keluarga mereka memutuskan pindah ke rumah barunya. Melihat-lihat keadaan rumah, Jude sangat senang dengan situasi rumah itu. Rumah baru mereka berada di daerah perkebunan yang jauh dari keramaian. Ayahnya selalu menyemangati Jude dan memutuskan bertualang di sekitar rumah barunya. Di saat mereka merasa bahagia menjelajah, mereka menemukan rumah tua, seperti rumah kerajaan pada masa dulu. Orang tua Jude melihat rumah tua dan Jude dipanggil oleh suara misterius. Jude yang mencari sumber suara tersebut telah berada di tengah tumpukan tanah dan ia menemukan sebuah boneka. Di saat orang tuanya menyadari Jude tidak ada, mereka panik dan mencari anaknya. Sean dan Liza menemukan Jude yang sedang membawa boneka. Karena Jude sangat menyukai boneka tersebut, memutuskan untuk membawa pulang dan merawatnya. Di sore hari, pada saat ibunya membersihkan boneka yang Jude dapat, ibunya menemukan selembar kertas. Kertas tersebut berisi tentang sebuah aturan.
Setelah ibunya selesai membersihkan boneka, keluarga itu bersiap-siap untuk tidur. Liza menyadari ada yang aneh dengan boneka itu. Akan tetapi, Liza tidak menghiraukannya karena mungkin halusinasi saja. Keesokan harinya, Jude yang sedang bermain piano ditemani oleh boneka Brahms. Liza pun heran siapa yang telah memberikan baju yang rapi kepada boneka tersebut. Jude menjawab tidak tahu. Liza yang tidak terlalu memikirkan hal tersebut mempersiapkan sarapan untuk dimakan bersama. Setelah mereka sarapan, ayahnya Jude bersiap untuk pergi bekerja. Di saat bercanda gurau dengan Jude, ayahnya bertanya, "Apakah kita sudah memberikan nama?" Jude yang masih mengalami trauma hanya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya melalui tulisan. Jude menjawab nama bonekanya adalah Bram. Ayahnya heran mengapa dikasih nama tersebut, dan akhirnya Jude menjawab dia yang membeli tahu. Karena ayahnya beranggapan itu adalah gurauan, ayahnya pun berangkat bekerja. Ibunya mengajak Jude untuk belajar, tetapi Jude meminta kepada ibunya untuk jalan-jalan di hutan, dan mereka memutuskan ke hutan untuk bermain. Di saat mereka sedang berjalan menuju hutan, Jude yang bersemangat berlarian menuju ke tempat Bram ditemukan dulu. Di saat mereka sampai di sana, ibunya terheran. Ternyata Jude menemukan boneka Bram di sana. Dikarenakan Bram sangat berbahaya, seekor anjing menggonggong ke arah boneka tersebut. Pemilik anjing muncul dan meminta maaf. Dia bernama Joseph. Ia adalah penjaga daerah itu. Liza beranggapan bahwa boneka itu milik Joseph dan Liza mengembalikannya. Joseph menjelaskan boneka itu tidak ada pemilik. Jude boleh membawanya. Di saat Joseph mengantarkan Liza dan Jude pulang, Sean sudah menantinya di rumah, dan Joseph berkenalan dengan Sean. Sean berterima kasih telah mengantarkan mereka, dan Joseph menawarkan diri kalau ada keperluan. Joseph siap membantu. Pada malam hari, orang tuanya mendengar Jude berbicara. Itu membuat Sean dan Liza merasa senang. Mereka berdua memasuki kamar Jude dan menanyakan apa yang ia bahas dengan boneka itu. Jude menjawab bahwa Bram tidak menyukai anjing penjaga Joseph tadi. Bahagianya orang tua Jude atas perkembangan anaknya, yang mulai bisa berbicara dan memutuskan akan terus merawat boneka Bram. Di tengah malam, Liza bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, Liza menampakkan trauma membuat Jude takut, dan ternyata pada pagi hari, saat mereka berkumpul untuk sarapan, Jude memberikan sebuah kertas. Ayahnya berkata bahwa Bram sekarang memberi aturan dan Liza membaca surat itu. Selanjutnya, di saat ibunya sedang membersihkan kamar Jude, dia melihat boneka kecilnya Jude, Mr. Brown, terkoyak. Liza pun menanyakan ke Jude apakah dia yang melakukannya. Orang tua Jude beranggapan tingkahnya sekarang sangat aneh setelah dia bersama boneka Bram. Akhirnya, ibunya menyuruh Jude masuk ke kamar untuk memberikan waktu agar Jude mengakui bahwa dia yang telah merusak boneka kecilnya. Di saat Bram tidak boleh dibawa ke kamar, keadaan terasa aneh ketika televisi rumah mereka menyala. Dan Liza ke kamarnya Jude marah karena dia merasa dijahili. Singkat cerita, kejadian aneh yang dialami keluarga mereka adalah ulah dari boneka Bram. Bram yang awalnya berada di ruang tamu akhirnya berpindah ke kamarnya Jude, dan itu membuat Liza menjadi bingung. Di malam hari, Jude ditemani ayahnya berada di kamar ibunya. Jude meminta maaf atas perbuatannya. Bram pun juga minta maaf. Setelah Jude ke kamarnya untuk tidur, Liza bercerita kepada Sean bahwa dia melihat kejadian aneh tadi. Ada seseorang yang masuk ke kamarnya Jude. Sean selalu menganggap halusinasi Liza berlebihan, dikarenakan traumanya Liza yang belum sembuh.
Padahal kenyataannya memang boneka itu adalah boneka yang jahat yang memiliki roh untuk menyesatkan manusia. Keesokan harinya, Liza yang penasaran dengan Bram akhirnya mencari di internet. Liza mencari beberapa sumber tentang boneka antik yang dimiliki orang-orang. Websitenya menjelaskan bahwa cara mengenali boneka itu terletak pada nomor pembuatannya yang berada pada kaki atau tangan pada boneka. Tepat di tengah malam, di saat semua sudah tertidur, Liza mencari nomor pembuatan pada boneka Bram sesuai dengan perintah yang ada di internet yang ia akses tadi. Setelah memeriksa Bram, Liza akhirnya menemukan nomor pembuatan boneka itu yang berada pada kaki Bram. Karena Liza merasa penasaran dengan bentuk Bram, Liza memandangi dan ternyata kejadian tersebut membuat Liza berteriak sehingga membuat Jude terbangun ketakutan. Sen yang mendengar Liza berteriak menghampiri Liza dan dia kesal dengan kejadian itu. Keesokan harinya, Liza mencoba mengakses internet. Dia mendapatkan nomor pembuatannya dan ternyata nomornya tidak bisa ditemukan. Di saat tidak bisa menemukan petunjuk apapun, Liza mencari Jude di kamarnya. Dia menemukan sebuah buku yang berisi gambar tentang Bram yang sangat menyayangi Jude. Di sana terlihat gambar Bram dan aturannya, anjing yang sudah terbunuh dan gambar kematian kedua orang tuanya. Kesimpulannya, Bram menginginkan selalu bersama Jude. Siapa yang mengganggu mereka akan menerima akibat, yaitu kematian. Tiba-tiba, Jude muncul di depan pintu, membuat Liza terkejut. Merasa aneh melihat Jude yang berpakaian seperti Bram, akhirnya Liza tidak menghiraukannya dan pergi untuk menyiapkan makan malam. Di ruangan makan keluarga, keadaan mulai canggung ketika mereka menikmati makan malam. Jude menulis sesuatu, dia mengatakan Bram meminta piring makanannya. Karena Liza beranggapan Bram bukan makhluk hidup yang membutuhkan makanan, Sen kesal karena Liza selalu mengasingkan Jude dan menganggap Jude aneh. Sen berpikir alangkah baiknya dia mengundang saudaranya untuk berkunjung ke rumah agar mereka bisa berbincang-bincang dengan orang lain dan membuat Jude menjadi tidak bosan dengan suasana keluarga. Ternyata itu bertentangan dengan peraturan Bram, yaitu dilarang ada tamu. Liza yang kesal dengan pernyataan Jude mengatakan merekalah yang menetapkan aturan, bukan bonekanya. Jude yang sudah dipengaruhi boneka Bram selalu menentang ibunya. Akhirnya, Liza menghukum Jude untuk tidak boleh beranjak dari kursinya sebelum dia menghabiskan makanannya. Setelah beberapa waktu, Liza kembali ke meja makan dan menasehati Jude. Liza meyakinkan bahwa Bram bukan manusia. Bram tidak hidup. Apa yang biasa kita lakukan itu tidak dilakukan Bram. Jude yang sepenuhnya terpengaruh oleh Bram selalu menentang ibunya. Jude menuliskan bahwa ibu telah melanggar aturan. Liza yang tidak tahan dengan perbuatan Jude mengulangi pernyataan tadi bahwa bukan bonekanya yang mengatur di rumah ini, melainkan orang tualah yang mengatur di rumah ini. Terus-menerus membuat kesal Liza, Jude membuat tulisan lagi yang berisi, ibu telah membuatnya kesal. Bosan melihat Jude yang selalu aneh, Liza menghukum Jude untuk berada di ruang makan semalaman. Setelah Liza menenangkan diri, terdengar di ruang makan terjadi keributan. Ternyata meja makannya dibalik dan itu adalah perbuatan Bram yang kesal dengan perlakuan Liza. Liza dan Sen mendiskusikan kejadian yang terjadi di kamar mereka. Liza mempercayai bahwa boneka itu tidak wajar. Liza yakin Bram mempunyai roh jahat untuk menyesatkan Jude. Dia menginginkan boneka itu lenyap dari rumahnya. Liza tidak menyukai yang dilakukan boneka tersebut terhadap Jude. Singkat cerita, Sen memutuskan untuk membuang boneka itu. Jude yang sedang berbicara dengan Bram mengatakan, "Kita harus apa pada mereka, Bram?" Joseph mencari anjingnya dan ternyata anjingnya sudah mati tepat berada pada tumpukan Bram ditemukan dulu. Kejadian di luar rumah persis seperti gambar yang dibuat oleh Jude. Keesokan harinya, Liza ditemani Sen meminta maaf kepada Jude dikarenakan semalam Liza telah keterlaluan dengan Jude. Di saat mereka berada di kamar anaknya,
Liza dan Sen tidak melihat Jude dan hanya meninggalkan surat. Merasa panik melihat anaknya tidak ada di rumah, Liza dan Sen mencari anaknya di luar. Setelah berada di hutan, mereka berpencar dahulu menemukan Jude. Liza berpikir Jude berada di rumah tua yang mereka temui dulu di dekat hutan. Liza memutuskan mencari anaknya di rumah tua tersebut. Liza pun memasuki rumah tua itu dan ia melihat keadaan rumah yang sudah tidak terurus. Liza melihat sebuah foto keluarga dan ternyata rumah itu milik keluarga Hampshire. Di saat Liza terus mencari anaknya, dia melihat sebuah lorong. Liza memasuki lorong rahasia itu dan pintunya seketika tertutup. Liza yang merasa ketakutan melanjutkan mencari anaknya. Di akhir lorong yang Liza lalui ternyata ada sebuah kamar. Di sana terlihat Bram sudah menunggunya. Setelah itu, Jude juga muncul dengan menggunakan topeng yang mirip dengan Bram. Setelah beberapa menit, mereka dikejutkan dengan sebuah pintu yang dipaksa terbuka oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Sen dan Joseph. Sen memberitahu bahwa kita tidak seharusnya di sini dan mereka bergegas kembali ke rumah. Liza penasaran dengan rumah itu dan menanyakan ke Joseph tentang keadaan rumah tersebut. Joseph menceritakan, dahulu ada keluarga yang tinggal di sini, punya seorang putra yang menjadi gila karena membunuh seorang gadis kecil, terbakar dalam api dan memakai topeng untuk menyembunyikannya. Ia tinggal di balik tembok rumah selama 30 tahun dan tak pernah keluar. Keluarga itu bernama Hampshire. Orang tuanya menenggelamkan diri dan keadaan putranya menjadi berantakan setelah orang tuanya tiada. Dia membunuh seorang dan orang lainnya sebelum akhirnya anak itu bunuh diri. Joseph memberitahukan bahwa yang ia bicarakan itu adalah Bram. Pada akhirnya, Jude, Sen, dan Liza mengetahui asal-usul boneka itu dan kembali ke rumah mereka. Setelah mereka sampai di rumah, Liza menyuruh Jude untuk menghubungi dokter psikolog. Setelah beberapa pertanyaan dan jawaban yang diberikan mereka, dokter itu melaporkan apa yang terjadi dengan Jude kepada orang tuanya. Dokter menjelaskan bahwa boneka itu sangat berpengaruh buruk untuk Jude. Ia mendesak Jude untuk mengubah diri menjadi orang jahat. Singkat cerita, orang tuanya Jude ingin membawanya ke tempat dokter berada. Sen menjelaskan bahwa dia ada tamu hari ini. Setelah tamunya pergi, orang tuanya akan membawa Jude ke sana. Dokter menyarankan agar Jude diawasi secara ketat agar tidak terjadi hal buruk. Beberapa waktu kemudian, keluarga Sen datang dan mereka menyambutnya. Di dalam rumah, Jude dan bonekanya telah duduk untuk menyambut pamannya. Liza memerintahkan Jude untuk berkeliling bersama dengan anak pamannya. Di saat Jude yang berada di taman, seorang anak menjahili Jude dan berkata yang tidak-tidak dengan Jude. Anak nakal itu bermain sendirian dan merusak apa yang ada di sekitar. Anak nakal itu mengganggu Bram dengan cara melempar bola golf ke arahnya. Jude selalu menghalangi anak nakal itu dan mengancam bahwa dia tidak akan berani ke rumah Jude kalau anak nakal tersebut berbuat seenaknya terhadap Bram. Liza yang berada di lantai 2 selalu mengawasi dan beranggapan semua baik-baik saja, padahal mereka sedang dalam permasalahan. Jude dan anak nakal itu sedang memperebutkan sebuah tongkat dan Liza yang mengamati dari jendela merasa akan terjadi hal yang mengerikan. Dikarenakan Jude sudah terpengaruh oleh Bram, Jude akhirnya mencelakai anak nakal itu dan membuat tubuh anak nakal itu tertancap benda tajam. Jude yang tersadar melihat kejadian tersebut merasa panik. Akhirnya paman dan keluarganya pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Di malam hari, Jude yang terpisah oleh Bram memberitahukan ibunya bahwa Bram tak mau melepaskannya. Dia ingin selalu bersama Bram dan akan membunuh ayah dan ibu apabila Jude tidak mematuhi permintaan Bram. Liza meyakinkan Jude bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melukai kita. Setelah Liza menenangkan Jude, ia melihat ke taman mengarah ke Bram. Liza tidak menginginkan Jude membawa boneka itu masuk. Oleh sebab itu, boneka itu diletakkan di ayunan.
Liza melanjutkan pencarian kembali tentang Bram melalui internet. Kode produksi yang berada di kakinya Bram tidak bisa dilacak juga. Liza mencoba mengacak kodenya dan akhirnya ia menemukan jawaban. Ternyata semua yang dikatakan Joseph benar. Dahulu pun juga terjadi pembunuhan satu keluarga. Singkat cerita, tragedi pembunuhan keluarga dulu adalah ulah sebuah boneka yaitu Bram. Di saat Liza tidak melihat Bram, Liza bergegas mencari Jude di ruangan. Joseph pun muncul di rumahnya dan menyekap Liza. Joseph di sini ada kaitannya dengan Bram. Di kediaman Joseph, Liza menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Joseph menangkapnya? Joseph menjelaskan bahwa Bram terganggu oleh Liza. Sudah terlambat untuk menyelamatkan Jude. Jude dan Bram akan segera menyatu. Sebelum Jude menemukan Bram, Joseph sudah terlebih dahulu bersama Bram. Joseph sudah mengetahui sebelumnya bahwa Jude akan membawa Bram. Karena itu, Bram menyuruh Joseph menguburnya. Liza yang merasa marah akhirnya memukul Joseph dan membuat Joseph tak sadarkan diri. Liza berlarian menuju ke rumah keluarga Hershar, tempat asalnya Bram. Liza yang mencarinya ke ruang bawah tanah melihat Jude memakai topeng serta menggendong Bram. Jude yang sepenuhnya sudah dikuasai Bram mengatakan bahwa ibunya telah gagal dalam melindunginya. Dia menjelaskan ibu tidak bisa melindungi dari gonggongan anjing, anak nakal dan pencuri pada malam itu. Jude menodongkan senjata dan ingin membunuh ibunya. Sebenarnya itu bukan Jude melainkan Bram yang sudah mengendalikan Jude. Sean yang sudah sampai di rumah keluarga Hershar pelan-pelan mendekati Bram. Akhirnya, Sean berhasil memukul boneka itu dengan sangat keras, mengakibatkan Jude yang dikendalikan tersadar. Joseph muncul dan mengatakan bahwa rencananya gagal karena mereka. Joseph sangat ketakutan karena akan dihukum oleh Bram atas kegagalannya. Bram yang hampir hancur menghukum Joseph dengan kematian. Singkat cerita, Jude yang tidak tahan lagi akhirnya melempar boneka itu di tempat pembakaran dan membuat boneka itu hangus tak tersisa. Di akhir cerita, keluarga mereka telah terbebas oleh boneka. Mereka hidup tenang seperti layaknya orang biasa. Di saat semua sudah tidur dan ternyata terima kasih teman-teman sudah menonton. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa.